Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Setiawan LCMA. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati ada Bapak Diki selaku RW 02. Alhamdulillah beliau hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati juga tokoh-tokoh agama masyarakat yang hadir pada pagi yang mulia ini, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada bapak-bapak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Nurul Huda yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah limpah curahkan kepada kita semua, nikmat kesehatan kita, kesempatan, nikmat umur, dan yang utama adalah nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Huda. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, Allah berkenan menerima sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada jamaah subuh yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap Ahad subuh di Masjid Nurul Huda selalu kita isi dengan kajian taklim subuh setiap kita melaksanakan sholat subuh. Dan untuk kesempatan subuh pagi hari ini yang akan memberikan tausiah atau mau'izatul hasanah, yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Setiawan LCMA, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Perlu sedikit kami informasikan bahwa beliau ini adalah tinggalnya di Mampang, dan kegiatan sehari-harinya selain menjadi pendakwah, beliau juga mengajar atau menjadi dosen di sebuah universitas di Jakarta. Jadi insya Allah nanti beliau akan memberikan atau men-sharing daripada ilmu-ilmu keagamaan, agar apa yang telah kita ketahui akan lebih yakin lagi kita untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita buka hati kita, kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Al-Mukarramun. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu alladzi ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita ta'zimi para alim, para ulama, para hujjaj, para satid, para ustadzat, dan khususnya kepada Bapak RW dan juga
Bapak DKM Masjid Nurul Huda, dan jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah yang mana hingga pada kesempatan pagi yang barokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Semoga perkumpulan kita membawa keberkahan, dan semoga perkumpulan kita tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita selalu sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita insyaallah mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul berdoa untuk kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, semoga Engkau berikan keberkahan kepada umatku di pagi hari. Terlebih pada kesempatan yang barokah ini kita isi dengan tadabbur Al-Quranul Karim sekaligus ta'lim untuk menambah pengetahuan, pemahaman kita terhadap Islam. Harapannya kita akan menjadi umat muslimin muslimat yang berkualitas, baik secara ilmu, baik secara amal, bahkan konsep hidup kita sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang paling tepat memang di pagi hari, Pak. Karena kalau di sore malam itu bagus sih, tapi sebetulnya itu sisa tenaga. Dan memang ada plus minusnya. Kalau di pagi hari masih fresh, Pak. Namun terkadang godaannya juga banyak. Maka setiap kali kita melaksanakan kebaikan, terutama adalah nanti berkaitan dengan syariat dan khususnya adalah kepada Al-Quran, maka kita dianjurkan dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Karena syaitan tidak akan rela, tidak akan ridho kepada orang yang dekat dengan Al-Quran, tidak rela ketika orang itu mendapatkan ilmu kemudian diamalkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena dengan rahmannya Allah, dengan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua saat ini menjadi manusia. Dan alhamdulillah kita jadi manusia bukan karena kebetulan. Kita menjadi manusia karena Allah ciptakan kita sebagai makhluk yang termulia, yang teristimewa, yang tidak ada melebihi keistimewaan manusia. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang suka gramatikal bahasa Arab, di situ ada redaksi ahsani taqwim. Itu superlatif ya. Artinya telah kami ciptakan, kata Allah, yang namanya manusia itu dalam bentuk, dalam suasana keadaan ahsani taqwim, yaitu yang terbaik. Kata ahsan itu sudah tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Karena secara fisik kita ini adalah makhluk terbaik, tersempurna. Dan saya yakin yang hadir di sini insya Allah semuanya manusia ya. Amin. Ya ada jinnya sih, cuman kan nggak kelihatan, Pak. Tapi kalau dibanding antara jin setan dengan jin muslim, banyakkan mana, Pak? Nggak, di sini. Nggak ada yang tahu kan?
Kalau kira-kira Pak, setan di sini dengan setan di Bali banyakan orang. Kan di Bali. Rasa-rasanya banyakan di sini Pak. Kenapa? Setan itu tugasnya menggoda orang agar dia tidak melakukan kebaikan. Kalau di tempat maksiat, setannya kayaknya nganggur Pak. Enggak ada kerjaan. Iya. Jadi kayaknya tinggal mantau saja. Tinggal menunggu income-nya. Karena lama-kelamaan memang manusia itu bisa bersifat syaitan. Makanya Allah ingatkan di akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nasi. Jadi syaitan itu bisa berubah jin dan juga bisa berubah manusia. Lah tugasnya syaitan itu adalah mengantarkan orang untuk melakukan keburukan. Lah kalau sudah diantar, sudah sampai tujuan, setannya apa ya? Tinggal nunggu Pak. Berarti dia sudah jadi setan. Lah sesama setan dilarang saling ganggu. Lo gak heran ketika kita ini melakukan perbuatan baik, sekian banyak godaannya, sekian banyak langkah-langkah yang menjerumuskan kita sehingga tidak jadi melakukan kebaikan. Lah demikian juga dengan konsep hidup kita. Sekarang saya akan bertanya, mau dijawab, yang mau, yang enggak ya enggak apa-apa, enggak dijawab saya pulang. Gini Pak, alhamdulillah kita semua adalah seorang muslim dan muslimah, betul ya? Betul. Sekarang pertanyaannya Pak, kita sudah menjadi manusia, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah berstatus muslim dan muslimah. Dan kita selain itu juga berstatus sebagai anak. Karena alhamdulillah kita semua dilahirkan dari seorang ibu. Ada yang di-download? Enggak ada. Semua dari kita artinya pernah dilahirkan. Kalau pernah dilahirkan artinya status dia adalah sebagai anak. Berapapun usia jenengan semua, berapapun usia kita saat ini, tetap berstatus anak dari orang tua kita. Lalu bagi yang sudah menikah, status itu bertambah, yaitu menjadi suami atau menjadi istri. Ketika sudah punya anak, artinya dia statusnya tambah, dia menjadi seorang bapak atau seorang ibu. Kalau sudah punya cucu, naik lagi, tambah lagi statusnya menjadi seorang kakek dan nenek. Baik, sekian banyak status itu, kira-kira status mana yang benar-benar kita ini sesuai dengan konsep Allah dan Rasulnya Pak? Kita urutkan dari pertama, manusia. Sudahkah kita mempertahankan eksistensi? Sudahkah kita mempertahankan kemuliaan sebagai manusia? Kalau bahasanya, sudahkah kita mempertahankan kemanusiaan kita sehingga derajat manusia kita yang nempel dalam diri kita itu gak turun Pak? Apakah bisa turun? Bisa. Kapan dia akan turun? Ketika dia tidak sesuai konsepnya dengan konsep Allah dan Rasulnya. Maka di surah At-Tin di ayat keempat tadi Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia bisa menjadi makhluk yang terbaik, bahkan lebih baik, lebih mulia daripada malaikat sekalipun. Loh, kok dari malaikat? Iya, karena Allah bahkan mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kalau Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, dan Adam alaihissalam itu adalah manusia pertama. Jadi manusia pertama namanya Adam, bukan ketek ya. Tahu ketek Pak? Kerah. Nah, jadi bukan monyet. Nah, atau teori Darwin yang evolusi ya, itu nabrak dengan ayat itu. Jadi karena Allah memuliakan kita, maka harusnya kita mempertahankan kemuliaan kita sebagai manusia. Namun tidak jarang juga, artinya sangat banyak manusia ini karena tidak bisa, tidak mampu mempertahankan kemuliaan dia, maka Allah ingatkan di ayat kelimanya, tsumma radadnahu asfala safilin.
paling gampang terjemahin itu ngikutin orang Sunda dalam ini, Pak. Orang Sunda kalau bilang aspala jadi apa? Aspala sapilin itu. Aspala sapilin. Itu ada yang orang dari Sunda? Enggak ada ya? Ini orang Betawi semua. Ada yang Jawa? Jawa mana? Ada. Jawa Barat. Jawa Timur. Jawa Timur, insyaallah. Asfala itu juga superlatif yang diambil dari kata sufla. Sufla itu sesuatu yang di bawah. Asfal berarti paling bawah. Makanya jalanan itu ketika yang hitam namanya aspal. Nah, itu. Aspal gak ada yang di atas, Pak. Di flyover tetap aja kalau Bapak Ibu misalkan naik ke sana tetap aja di bawah. Asfala safilin artinya sudah paling bawah, bawahnya lagi. Artinya kehormatan dia sama sekali hilang. Bahkan Allah nanti akan mengkomparkan, akan membandingkan, mempermisalkan dengan binatang ternak, dan bahkan Allah sebut binatang secara khusus. Nah, nanti silakan cek suratul A'raf ayat 179. Allah katakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah, telah aku persiapkan penghuni neraka jahanam yang kebanyakan mereka dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, memiliki akal. La yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu pertama. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan kedua mata, namun tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun, mereka memiliki telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat Allah. Jadi Allah katakan wujud fisiknya manusia, wujudnya jin, namun tidak menggunakan akal hatinya untuk memahami ayat Allah, tidak menggunakan mata untuk melihat ayat Allah, tidak menggunakan telinga untuk mendengarkan ayat Allah. Allah katakan ulaika kal an'am, maka mereka itu seperti an'am. An'am itu artinya binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih hina daripadanya. Jadi kalau kita bandingkan gitu, Pak, orang kalau sudah mulia melebihi malaikat, tapi kalau kadang sudah jatuh, Pak, itu melebihi binatang ternak. Bahkan Allah sebut secara khusus di ayat 176-nya. Ulaik mathaluhum kamathalil kalb in tahmil 'alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Perumpamaan mereka itu seperti kalb. Apa, Pak? Kalbun. Anjing. Nah, enggak tega nyebutinnya, Pak. Kalbun itu binatang, guguk. Kalau kolbun hati. Nah, Agim itu punya manajemen kolbu, jangan manajemen kalbu. Manajemen kalbu berarti manajemen anjing. Allah katakan permisalan mereka itu seperti anjing itu. Dia dihalau atau dibiarkan, maka tetap menjulurkan lidahnya. Kenapa? Karena mereka sudah sangat-sangat cinta dunia sehingga tidak pernah merasakan kepuasan dari apa yang sudah ia dapatkan. Dan jangan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat itu dapat kita renungkan. Ternyata kalau kita runut satu persatu, mulai dari status manusia, muslim, menjadi anak, orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya, ternyata kita perlu menata ulang sehingga status-status tersebut benar-benar sesuai dengan konsep syariah
sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian banyak kita ini sudah menjadi manusia sudah sekian lama. Saya kira ini juga jadi manusia udah lama Pak ya. Ada yang baru jadi manusia. Kita jadi manusia udah sekian lama Pak. Dan kita menjadi muslim dan muslimah saya kira juga sudah sangat lama. Insya Allah dari lahir. Dan kita menjadi seorang anak saya kira juga sudah lama sejak lahir. Sekian lama status yang nempel dalam diri kita. Namun mohon maaf, banyak di antara kita yang belum menyadari bagaimana cara menjadi manusia yang seutuhnya sesuai dengan konsep Allah. Bagaimana saya menjadi seorang anak yang benar-benar anak yang sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil sedikit cuplikan atau contoh Pak. Contoh kita sudah menjadi seorang ayah atau seorang istri. Menurut saya ini adalah sentral Pak. Sekarang kalau saya tanya yang sudah punya anak, yang sudah punya suami, sudah punya istri, sudah punya cucu bahkan, dalam keluarga kita itu kira-kira konsep siapa Pak yang jenengan semua pakai sehingga dengan konsep ilmu itu bisa mendidik istri, mendidik anak, kemudian mencari nafkah dan seterusnya. Kira-kira konsepnya siapa Pak? Yakinkah kita bahwa mulai dari tidur sampai bangun tidur sampai tidur kembali, semua aktivitas kita benar-benar sesuai dengan konsep Allah apa tidak? Sekian banyak kaum muslimin, mohon maaf, banyak yang mengidolakan motivator-motivator dari luar negeri, motivator-motivator kafir, dan mereka sangat kagum dengan kata-kata mereka. Motivasi-motivasi yang mereka sampaikan seolah sampai di dalam hati kita. Sampai ada penawaran Pak. Belum lama ada penawaran, ada workshop tentang parenting, tentang keluarga. Judulnya gini, menggapai keluarga bahagia gitu Pak. Nah, ngadanya di hotel selama 2 hari 2 malam. Tahu biayanya berapa? 3.500.000. Insya Allah. Keren ya. Dan saya tanya isinya apa? Ya isinya bagaimana cara manajemen keluarga, menjadi suami seperti apa, menjadi istri seperti apa gitu. Memotivasi agar para suami, para istri itu memang menyesuaikan sesuai dengan kodratnya dia sebagai seorang suami atau seorang istri. Saya katakan tidak perlu bayar 3.500.000. Gratis Pak. Islam harusnya itu yang pertama kali harus memiliki konsep itu. Kenapa kita harus jauh-jauh ke luar negeri? Kenapa kita harus workshop sebegitu mahalnya? Tidakkah kita ingat Rasul pernah mengatakan khairukum khairukum li ahlik wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik seorang laki-laki adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan saya, kata Rasul, adalah orang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Lah Rasul sudah jamin Pak. Tinggal mengikuti bagaimana cara Rasul manajemen sebuah keluarga. Gratis Pak. Dan semua motivasi yang dikutip tersebut ternyata itu semua bersumber dari Al-Quran. Kalau nggak Quran ya hadis. Cuman dia hilangkan itu sumber dari Quran hadis. Maksud saya gini, kenapa kita mengagumi orang di luar sana yang mencuri konsep kita dan kita yang mengagumi pencuri itu? Dan ini gak jarang Pak, banyak sekali. Di Amerika itu ada motivator terkenal, di kantornya tertulis, gunakanlah waktu karena sesungguhnya semua orang adalah mengalami kerugian kecuali orang yang mengikuti konsep. Itu surat apa? Itu surat Al-Asr. Namun tidak dicantumkan dari mana dia dapatkan. Jadi maksud saya gini, kenapa kita ini mengagumi orang di luar sana dan kita lupa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kita nggak khawatir saat nanti ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak?
ternyata konsep kita ambil dari orang-orang non-muslim, orang kafir, melupakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengabaikan Al-Qur'an. Begitu juga dengan kita ini ketidakjelasan dari segi konsep itu. Mohon maaf, ini bukan marah ya, gemes Pak. Gemes ya. Jadi kita pernah ada pertemuan ini Pak, mengkomparasikan, membandingkan antara konsep pendidikan Islam dengan pendidikan konvensional. Konvensional dan kutip adalah yang sekarang berjalan. Kalau kita perbandingkan satu persatu Pak, itu bertolak belakang tuh, mentol gitu. Saya contohkan beberapa nanti ya. Ini bukan merendahkan, bukan, hanya kita mengkritisi atau mungkin menjadi sebuah renungan. Puncak dari pendidikan itu Pak, di kita misalkan jenengan yang sudah punya anak SMP, SMA atau kuliah, doanya bahwa semoga kamu sekolahkan, saya sekolahkan kamu agar kamu seperti bapak atau seperti agar kamu tidak seperti bapak Pak. Ya, agar tidak. Saya ulangi, Bapak Ibu, Bu, udah bangun ya. Kalau menyekolahkan anak, tujuannya agar anak itu seperti bapak ibunya atau sebaliknya. Yang benar yang saat ini ibu lakukan, bapak lakukan. Nah, saya sekolahkan kamu, semoga kamu sukses tidak seperti ayah ibu. Itu atau aku sekolahkan kamu tinggi-tinggi agar kamu seperti bapak dan ibu. Yang mana Pak? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Itu dia Pak. Kesalahan terbesar kita adalah mengajari anak agar anak tidak mengidolakan ayahnya. Itu artinya kita mendidik anak agar tidak mengakui kita sebagai ayahnya. Ini mohon maaf, ini bukan marah Pak, gemes. Gimana mungkin anak yang dilahirkan oleh istri kita Pak? Wah Ibu, ini anak yang Ibu lahirkan, lalu disekolahkan dengan biaya yang mahal, menguras tenaga, waktu, biaya segalanya. Terus kita berdoa, semoga anak saya tidak seperti saya. Itu kalau anak bisa ngomong protes, terus saya anak siapa Pak? Dan terus saya harus ngikutin siapa Pak? Kita ini doanya meleset kan Pak? Nah, saya sekolahkan kamu tinggi-tinggi agar kamu tidak seperti Saya. bapak. Lebih bingung Mbak anak itu. Kalau konsep syariah gak gitu Pak. Nah, kamu boleh memiliki guru idola di luar sana, boleh memiliki syekh siapapun di luar sana, tetapi pendidik pertamamu, idola utamamu adalah ayahmu. Sekarang pertanyaannya Pak, berani gak nanti mengubah itu Pak? Nah, kamu boleh punya guru di luar sana, tapi gurumu yang utama adalah bapak. Kamu boleh memiliki idola di luar sana, tapi idola pertamamu adalah ayah. Berani gak Pak? Mikir Pak, soalnya lebih pintar anaknya ya. Ini masalah lagi Pak. Kita ini menyadari kita kurangnya ilmu, kurangnya pengetahuan, kurangnya ini dan itu. Kalau itu sebuah kekurangan, itu sebuah kewajaran karena manusia. Tapi setidaknya kita ada usaha bagaimana untuk memperbaiki keadaan. Pendidikan Islam itu mengarahkan anaknya agar dia benar-benar menjadi orang yang sesuai dengan konsep syariah. Nanti akan saya kasih rumusnya. Kemudian yang kedua, itu kesalahan pertama ya. Bukan kesalahan kemudian kita gagal, nggak gagal Pak. Nggak ada yang gagal, hanya kurang berhasil. Beda Pak, kalau gagal total, kalau kurang berhasil ada kurangnya Pak. Bisa kita perbaiki. Kalau menurut saya Pak, pendidikan ini kayak rantai setan. Rantai setan yang harus diputus betulnya. Dalam pendidikan konsep Islam itu mendahulukan urgensi dari pendidikan itu sendiri adalah untuk mengenal Allah. Dan tujuan utamanya adalah akhirat.
Karena Allah sudah berpesan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Tujuan harus akhirat. Hanya kita ini karena salah dari awal, maka tujuan juga salah, Pak. Caranya pun juga nanti akan salah. Contoh. Nah, saya sekolahkan kamu agar kamu sukses. Betul ya? Tujuan kita mendidik anak, tujuan kita mengajar, tujuan kita apapun itu agar anak kita menjadi orang sukses. Sepakat ya? Pertanyaan berikutnya, Pak. Bapak Ibu, tolong dijawab. Sukses menurut jenengan itu seperti apa? Anak bekerja. Hah? Semoga nak kamu jadi orang sukses. Lah, nanya, sukses itu kayak apa ya, Bu? Nah, jawabannya gimana, Bu? Di kepala kita sukses itu seperti apa? Duniawi, materi. Lu bingung gak ya? Pokoknya kamu sukses. Nah, anaknya bingung juga. Sukses itu kayak apa ya, Bu? Ya pokoknya sukses. Gitu. Susah, Pak. Coba di kepala kita itu suksesnya beda-beda. Iya. Ada yang pengen kaya banyak harta, ada orang yang pengen anaknya jadi pejabat, ada orang yang pengennya anak itu terkenal. Itu sukses semua ya? Iya. Ada nggak yang sukses itu kriterianya? Kalau anak itu bisa sholat dengan khusyuk, ada nggak, Pak? Nggak masuk. Ada nggak di kepala kita anak yang sukses itu jika dia sudah hafal Quran, faham hadis, kemudian dia mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan? Ada nggak di kepala kita? Mohon maaf, Pak. Ketika kita ini mengatakan sukses, ternyata perspektif sukses itu belum menyatu. Coba kita contohkan. Ketika jenengan misalkan nanti reunian reunian teman SMP, SMA atau zaman kuliah gitu ya. Kemudian dalam satu angkatan itu ada satu orang misalkan yang bawa mobil mewah. Dia seorang pejabat publik yang diakui, sangat mentereng penampilannya, sangat kaya raya. Yang satunya lagi datang dengan sarungan, peci hitam lucu, kemudian bajunya lecek, tapi dia hafal Quran, hafal hadis. Dia orang yang alim dalam segi agama dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kepala kita saat ini mana yang sukses, Pak? Yang bawa mobil. Bro, kamu udah sukses ya. Itu kepada siapa? Di kepala kita yang kita katakan, oh bro, kamu udah sukses sekarang ya. Itu adalah yang pertama. Sepakat ya? Iya. Ada gak di kita yang memenuhi konsep yang kedua, kamu sukses sekarang sudah hafal Quran ya? Jarang, Pak. Sekarang kita akan lihat siapa sebetulnya yang benar-benar sukses. Kalau sukses dalam perspektif kita kemudian hanya duniawi semata, mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Pahit tapi harus kita telan, Pak. Rasul pernah menjamin gini, man kanatid dunya hammahu, siapa yang orientasi hidupnya hanya dunia, uang, Allah jamin, Pak. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa la ta'tid dunya illa ma quddirolah. Jaminan, Pak. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di kepalanya uang lagi, pokoknya bagaimana kalau saya gerak dapat uang, bagaimana kalau saya sekolah dapat uang, bagaimana kalau saya kuliah dapat uang, bagaimana kalau saya ngaji dapat uang. Semuanya adalah urusan duniawi. Allah jamin, Allah akan cerai beraikan masalah dia. Allah akan tanamkan kefakiran dalam dirinya. Fakir bukan berarti gak banyak uang, Pak. Fakir dalam arti maknawi sebetulnya adalah muhtaj, orang yang sangat butuh bantuan, merasa kurang, itu namanya fakir, Pak. Jadi koruptor itu miskin atau fakir? Sama aja. Yo fakir yo miskin secara mental. Tapi hartanya kan banyak, gak urusan itu, Pak. Allah sudah katakan fi qalbayna baina 'ainihi faqrah. Faqrah itu rasa kurang, Pak. Kemudian yang terakhir kata Rasul apa? Orang yang orientasi hidupnya duniawi, wala ta'ti dunya illa ma quddirallah. Mau
serakus apapun, sampai 24 jam habis dia pakai untuk nyari uang itu, kata Rasul, tidak akan pernah datang itu dunia kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Rugi atau untung, Pak? Mengejar sesuatu yang sudah Allah tetapkan jumlahnya. Bahkan konsep rezeki suatu saat bisa dibahas. Konsep rezeki itu sangat unik, Pak. Rezeki duniawi itu bisa kita dapat tanpa usaha. Tapi ini bukan konsep yang kemudian berarti saya tidur aja di kamar, salah, Pak. Maksud saya, rezeki duniawi bisa jadi akan datang tanpa usaha. Contoh, ada seseorang yang belum pernah makan buah sesuatu lah, buah apa gitu ya, buah kiwi misalnya. Justru dia mendapatkan buah kiwi saat kapan, Pak? Saat sakit. Berarti saat dia tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha, justru mendapatkan rezeki buah kiwi. Sedangkan setiap harinya berlanglang buana kemari itu belum mendapatkan buah tersebut. Rezeki itu konsepnya unik sekali. Maka sampai Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Konsep rezeki itu aneh, Pak, unik. Bahkan kalau kita perdalam lagi, Allah jamin, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Unik sekali rezeki itu. Kata Allah, rezeki kalian itu wahai manusia itu ada di langit. Loh, kayak Allah itu kalau kita hanya baca sepotong itu, Pak, ayat sepotong itu, kita kayak di-prank sama Allah. Di-prank. Tahu di-prank, Pak? Gimana nggak nge-prank coba, Pak? PHP gitu. Kita hidupnya di mana? Di bumi. Di bumi. Terus rezeki kita Di langit. di langit. Terus kita suruh usahanya di mana? Di bumi. Di bumi. Nah, nge-prank itu. Ibaratnya uang segala taruh di sono. Terus bilang sama anak, "Nak, pokoknya cari uang 100 juta di sini." Ya gak bakal ketemu sampai kiamat. Iya. Konsep rezeki itu ternyata bukan soal seberapa kita ini usaha semata, tapi koneksi ke sana juga kuat, Pak. Maka pertama kali sebelum konsep rezeki, benahi dulu takwanya kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Hadiahnya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu hadiah. Jadi kalau kita pahami itu santai, Pak. Hidup itu nggak usah muluk-muluk. Oh, iya. Asalkan harus usaha, Allah akan kasih. Rezeki itu konsepnya unik. Coba di Tanah Abang, berapa orang yang jualan baju, Pak? Banyak. Hah? Di blok A, blok B, blok F, blok apa nih yang sama ini? Blok D. Di. Berapa banyak, Pak? Ribuan gitu ya. Dan bayangkan ribuan atau bahkan mungkin bisa mencapai ratus ribu kali. Dengan jualan yang sama, ada yang tutup nggak, Pak? Nggak ada yang tutup. Bahkan ada santri yang saat ini berjualan di lantai 5 blok F. Saya tanya berapa lama? Udah lama, sudah 10 tahun, 20 tahun kali. Sebelumnya cabang malah di Tamrin City. Saya bilang, "Atau di pojokan, ini ada yang datang." Nggak ada lah gitu. Kita kebayang, Pak, orang turun dari mobilnya, orang turun dari angkot, kemudian masuk ke blok. Kenapa harus di blok F dan harus kenapa nyungsep ke sana? Lantai 5 udah pojokan gitu, Pak. Allah kalau ngatur rezeki, Allah udah ngatur, Pak. Orang ini kalau nanti belanja mulai di situ. Mau muter, kita pernah ya belanja ya, apalagi mama ya. Betul. Ibu. Maka kalau saya belanja sama istri di Tanah Abang, gandeng, Pak, itu istri saya. Bukan mesra, takut ngambilin barang-barang. Dilepas nanti ngambilin gitu. Itu ada yang kita muter gitu ya, dari lantai 1, lantai 2, muter, Pak. Ujungnya apa? Lantai 5 pojokan pula. Allah antar, Pak, rezeki itu. Maka Rasul jamin, wala ta'ti dunya illa ma qaddaralah. Tapi faman kanatil akhiratu hammahu, siapa yang akhirat itu menjadi tujuan utamanya, nah, Allah jamin tuh, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu. Pertama, Allah akan percepat, Allah kumpulkan semua permasalahan kemudian cepat bisa diurai. Berarti artinya apa? Segera diberikan solusi. Yang kedua,
Allah akan tanamkan dalam hatinya itu rasa cukup. Ghina, kaya itu hanya cukup. Orang kalau sudah cukup, santai Pak hidupnya. Cukup bukan soal nominal. Cukup itu adalah soal mental. Dan yang ketiga kata Rasul, wa ataitud dunya wa ataitahud dunya fahiya raghimah. Ini yang menarik Pak. Orang yang orientasinya akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dalam keadaan menghinakan dirinya. Jadi pilih mana Pak? Nah, sekarang saya pengennya hari ini, pagi ini kita mengubah konsep sukses. Itu maksud saya. Jangan hanya sukses masalah duniawi, tetapi kita harus pikirkan tentang ukhrawi. Di sini banyak bapak-bapak yang sudah punya anak. Kalau konsepnya hanya sebatas duniawi, ini bukan soal gak boleh Pak. Harus sukses dunia, tapi juga jangan pernah melupakan akhirat. Bapak ibu yang sudah punya anak, yang sekarang sudah berusia, misalkan kita sudah di atas 50 tahun misalnya. Coba bayangkan, ini kisah real Pak, ada di dunia ini. Dia punya anak 11 Pak. Dia mantan dirut Pertamina, sukses dalam segi karirnya. Anaknya semuanya sukses, baik mulai dari pejabat, ada pengusaha, ada semuanya sukses. Sukses perspektif duniawi. Tapi saat istrinya meninggal atau ibu mereka meninggal, 11-11-nya gak ada yang datang Pak. Real Pak. Dan ketika ditanya, Pak ini kemana anak-anaknya? Mau Ustaz semuanya pada sibuk, gak bisa pulang. Dan saat ada yang pulang, apa yang dia lakukan? Hanya ngelengok, nongok, kemudian dia katakan, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, ibu kami nginep dulu malam ini. Kebayang gak Pak? Itu rumah siapa? Rumah dia. Tapi kenapa anaknya bilang nginep Pak? Apa kita kemudian gak berpikir, kita sudah berjuang mati-matian 24 jam untuk membesarkan anak, membesarkan cucu misalkan, memberikan nafkah lahir batin kepada mereka. Saat kita baru wafat, dibilang kita nginep Pak. Itu pertama. Berarti memang kita sudah tidak layak hidup di situ ya. Tinggal di situ. Yang kedua, saat harusnya memandikan, maka dia katakan, apa saya nggak bisa mandikan. Saat harus mengkafani pun sama, saya nggak bisa mengkafani. Dan sampai untuk meletakkan dia lili yang lahat pun dia nggak mau. Padahal kita saat anak kita masih kecil, kita yang merawat, bahkan mulai dari bangun sampai tidur, bangun lagi kita rawat Pak. Kotorannya pun kita tidak merasa jijik kan? Apalagi ibu-ibu, bagaimana merasakan anak sayangnya kita kepada anak. Kalau pilek saja baru disedot ya. Saking sayangnya bagi kita kepada anak. Lah kalau anak ini tidak kita jadikan aset akhirat Pak, apa rela saat kita yang harus membutuhkan perawatan dia, karena dia sibuk dengan duniawinya, karena itu juga kesalahan kita, kemudian kita akan bahagia. Dan saat kita menerima doa-doa dari anak kita, karena kita tidak pernah mengajarkan, yang terjadi apa? Mengundang orang untuk mendoakan. Lalu pertanyaan kita, di mana kemudian suksesnya kita? Kalau kita hanya sebatas mengajari anak, nah pokoknya kamu harus sukses, kamu harus bekerja, kamu harus mendapatkan gaji sekian, kamu harus mendapat jabatan ini. Oke. Tapi jangan pernah melupakan untuk kebutuhan akhirat, terutama adalah doa dia ketika kita sudah tiada. Anak kalau kita tidak didik dengan baik dan benar, akan menjadi bumerang. Saya khawatir kita sudah dari awal sampai akhir hayat kita bekerja sekian lama untuk kebutuhan kesuksesan anak istri itu. Saat kita meninggal, harta kita tinggalkan, justru harta itu menjadi sumber malapetaka. Karena sebelum kuburan kita nanti itu mengering, ternyata harta sudah menjadikan huru-hara dalam keluarga. Di antara anak saling
mencaci dan kemudian berebut harta warisan. Bukankah itu kemudian kerugian, Pak? Masih hidup kita mencari, masa mati harus bertanggung jawab. Jadi ternyata sukses itu menurut Al-Quranul Karim, ketika seseorang itu semakin lama hidup di dunia, semakin tinggi ilmunya, maka dia harus semakin sujud kepada Allah. Ada 3 ciri utama orang itu kalau sukses. Sukses ilmunya, sukses usianya, sukses semuanya, termasuk karirnya. Orang yang dikatakan sukses ilmunya, karirnya, usianya, dan yang lainnya, kata Allah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi ternyata orang sukses dari ilmunya bukan orang yang cerdas. Tidak hanya orang yang banyak pengetahuannya. Kalau hanya banyak pengetahuannya, iblis lebih cerdas dari kita, Pak. Kalau hanya soal harta yang banyak, siapa yang bisa mengalahkan Qarun dan Firaun, Pak? Tidak ada. Kalau hanya soal tentang pengetahuan, kurang apa Abu Jahal itu? Ternyata nggak ada itu sukses. Semoga anak kamu sukses seperti Abu Jahal. Nggak ada. Kita ini nggak fair gitu maksud saya. Kalau dengar Firaun, laknatullah, semoga Allah melaknati. Lalu kita dorong anak kita seperti Firaun. Kan lucu. Ini setan kalau tahu tepuk tangan itu, Pak. Kita sudah capek-capek mensekolahkan anak, ternyata doa kita agar seperti Firaun atau Qarun. Maka sekali lagi itu suksesnya ada 3. Pertama, la tuti'hu. Jangan mentaati kecuali hanya Allah. Jadi nasihatkan kepada anak-anak, kamu harus taat kepada siapapun, asalkan perintah itu tidak berseberangan dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling diutamakan adalah taat kepada Allah. La tuti'hu, jangan mentaatinya. Itu kembali kepada orang kafir atau orang yang tidak bertanggung jawab atau aturan yang berseberangan dengan Al-Quran. Yang kedua, wasjud. Orang yang dikatakan sukses ilmunya, sukses usianya, sukses karirnya, harusnya dia semakin sujud, Pak. Kriteria orang pinter, kriteria orang sukses, kalau setiap hari bertambah kualitas sujudnya kepada Allah. Baik kualitas dari segi kualitasnya atau kuantitasnya. Yang ketiga, kriteria orang yang sukses adalah waqtarib. Ketika semakin lama, semakin demi hari, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada karir orang yang sangat cerdas, banyak ilmunya, tapi ternyata justru sholatnya lalai, justru dia jauh dari aturan Allah, enggak, Pak, itu jauh dari kesuksesan. Jadi setelah ini kita berpikir, berarti sukses itu mahal atau murah, Pak? Murah gratis, Pak. Tiket surga itu murah meriah, Pak. Tiket surga tidak harus mengeluarkan harta yang banyak, tidak harus mengeluarkan atau mengorbankan waktu yang sangat panjang, tidak perlu. Karena yang dipentingkan urusan surga itu adalah kualitas amal, bukan hanya sebatas kuantitas. Bukan soal jumlah dan nominal, tapi soal kemampuan dalam mengoptimalkan kualitas dari ibadah itu. Maka dalam dunia pendidikan kita, harusnya kita canangkan itu, Pak, bahwa tiket surga itu mahal atau murah? Murah, Pak. Apa coba? Sholat 5 waktu. Itu biayanya berapa? Gratis, masih terbuka, tapi kosong juga sih. Kemudian ada puasa Ramadan, berapa biayanya? Gratis.
mengoptimalkan segala potensi kita termasuk ngaji Quran. Berapa biayanya? Gratis, Pak. Rumah Quran banyak gratis. Nah, saya punya lembaga Quran di seluruh Indonesia kurang lebih ada 23-an. Semua gratis, Pak. Kalau mau silakan. Maksud saya itu gini. Untuk menuju ke surga, tiket surga itu gratis, mudah, Pak. Jadi konsep syariah itu apa? Mudah, murah, barokah. Ingat-ingat ya. Mudah, murah, barokah. Ngikutin teori syariat itu pasti. Yang bikin mahal apa? Gengsi. Menikah itu mahal atau murah? Murah. Nggak perlu biaya bisa kok. Hah? Duh, mahar gimana? Mahar bisa dengan ayat Quran. Betul. Gratis. Yang bikin mahal apanya? Gengsinya. Menikahnya gratis, Pak. Saya aja bisa nikahin ya, bukan nikahnya. Konsep syariah itu mudah, murah, barokah. Coba kita bandingkan dengan tiket neraka, Pak. Tiket neraka itu sudah susah, mahal, jauh dari barokah. Contoh, untuk ke neraka, Pak, harus bangun tengah malam ya, Pak. Perginya ke klub minum khamar. Khamar berapa harganya? Mahal. Apalagi topi miring lah. Yang murah itu oplosan, mematikan lagi. Khamar itu mahal, Pak. Lah kalau ini harganya berapa? Bandingkan antara ini dengan alkohol itu. Lu harus banding. Neraka itu mahal. Contoh lain. Kalau ngundang artis ibu kota atau nasional atau internasional, berapa, Pak? Ratusan juta. 1 juta boleh nggak? Mau nggak? Enggak mau. 10 juta? Ratusan ya. Ratusan juta, Pak. Artis tanpa gelar sarjana. Artis yang bermodalkan udel. Udel, Pak. Dia hanya joget doang, Pak. Dan bahkan mengajak generasi kita untuk hancur. Itu kita rela bayar ratusan juta, Pak, untuk tiket ke neraka itu. Untuk undang kiai, undang habaib, ustadz berapa? 10 juta? Enggak berani. Kemahalan. 1 juta aja. 1 juta gede banget. Coba. Saya enggak. Masa itu di mana-mana, Pak. Iya. Di salah satu publik di Jakarta yang elit. Saya memang ada rutin juga kan. Dulu kan saya ngundang kayak gitu, Pak. Jadi kalau artis nggak tanggung-tanggung dia, artis yang terkenal papan atas itu nggak cuma satu, memang menengah ke atas semua. Gitu. Tapi kebayang nggak sih, Pak? Ini kompleks, kemudian diisi dengan seperti itu, dan pengennya generasinya baik, generasi ahli ibadah. Omdo, Pak, ngomong doang itu. Dan kita ternyata realitanya seperti itu. Di masjid misalkan ada kotak amal muter tadi, itu ada yang masukin 100.000 kan? Sekarang gini, Pak, coba. Setelah ini ada 100.000-an lagi, Pak. Uang 100.000. Paling gede kan 100.000 kan? Betul. Ada yang lebih gede kan? Nggak ada. Ada yang paling turun ya 75.000 itu. 75. Itu kan nggak laku itu. Saya punya satu, nggak bisa dibelanjain, Pak. 100.000 itu adalah uang kertas terbesar ya nilainya, nominalnya. Semua kita tahu lah. Coba, Pak, 100.000 itu bawa ke Indomaret atau ke mana? Tanah Abang. Kecil atau gede, Pak? Kecil. Kecil banget, 100.000 apaan gitu. Baju cuma separuh. Nggak dapat baju satu. Separuh juga nggak dapat. Nah sekarang coba 100.000 bawa ke sini nih. Terus ada kotak amal. Gede apa kecil, Pak? Gede. Lu kok gede? Betul. Hei, ini 100 kan 100.000 sama nih. Dibawa ke Tanah Abang, lu kecil banget. Iya, betul. Cuma bawa masuk, terus itu ada kotak amal. Masuk itu, Pak. Lama masukinnya, Pak. Gede apa kecil? Gede. Kenapa jadi gede? Hei. Karena kita sudah
sudah menganggap itu gede, masukin susah Pak. Iya. Jadi udah masuk, diambil lagi. Lubangnya kecilan. Kalau udah masuk, setiap masa masjid diingat. Masya Allah kita ini. Makanya kalau kita runut satu persatu Pak, ada konsep Imam Al-Ghazali misalnya. Masihkah kita merasa bahwa kita adalah ahli surga? Merasa pantaskah kita sebagai orang muslim yang totalitas? Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Karena dalam tataran konsep hidup kita ternyata masih sangat jauh dari konsepnya Allah dan Rasulnya. Ikrar syahadat kita itu memiliki konsekuensi Pak sebetulnya. Dan di antara konsekuensi itu, saya siap diatur oleh Engkau ya Allah. Saya sudah siap diatur dengan panduan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya siap diatur apapun itu karena syahadat. Dan kenyataannya sekian banyak kita ngeyelnya Pak. Sekian banyak perintah kemudian kita abaikan dan seolah-olah perintah itu menjadi beban. Ini satu lagi, ini sampai seberapa? Sampai bunyi. Sampai bunyi. Ya. Alhamdulillah, semoga rusak jadi nggak bunyi. Saya akan berikan beberapa ilustrasi Pak. Ketika kita ini menganggap bahwa diri kita adalah orang Islam, berikrar bahwa kita adalah sebagai hamba Allah, itu sangat mudah. Saya ngaku itu mudah Pak. Ya udah, ini sebagai penutup ya. Saya mengaku itu mudah Pak. Ngaku apa saja boleh. Saya ngaku adiknya siapa, saya anaknya siapa, boleh silakan. Yang sulit bukan soal saya ngaku Pak. Yang sulit itu apa? Kita diakui. Kalau saya ngaku misalkan adiknya siapa, Erdogan misalkan gitu ya, saya adiknya Khalifah Umar bin Khattab, silakan ngaku Pak. Tapi yang sulit adalah pengakuan saya itu diakui juga oleh dia. Kalau kita ngaku orang Islam mudah Pak. Saya ngaku manusia gampang, saya ngaku orang tua gampang. Kita ini kan soal ngaku-ngaku saja. Maka tadi saya tanya di awal, sedangkan manusia, orang tua, itu semua kan? Ngaku. Itu kan ngaku Pak. Iya, betul. Ya. Karena status itu muncul secara otomatis. Ketika kita sudah menikah, nggak perlu ada SK dari KUA, dari pemerintah, nggak perlu Pak. Ketika sudah menikah, otomatis kita jadi seorang suami atau istri kan? Ya. Otomatis Pak. Sudah punya anak, nggak perlu kita ngomong-ngomongin saya sudah jadi ayah, nggak perlu Pak. Otomatis. Ketika status itu sudah ada di dalam diri kita, itu artinya kita sudah mengaku Pak. PR terbesar kita, pengakuan kita itu benar-benar diakui juga oleh Allah. Kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, pantaskan diri kita sebagai hambanya. Kalau kita jadi manusia, pantaskan kita jadi manusia. Kalau jadi orang tua, pantaskan kita jadi orang tua, dan seterusnya. Dan itu PR terbesar kita, yaitu dengan cara kita pelan-pelan merubah konsep hidup kita. Pelan-pelan kita putar arah, putar balik bareng-bareng Pak. Karena tersesatnya juga bareng-bareng. Yuk kita putar balik bareng-bareng sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada kita. Semoga kita diistiqomahkan dalam ilmu syariah yang benar, sehingga konsep hidup kita benar, sehingga kita menjadi ahlul khair wa ahlil jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Baik, terima kasih. Sudah tadi sama-sama telah kita dengarkan taklim subuh kita yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita menjadi bahan motivasi kita. Tidak ada istilah terlambat untuk kita untuk mengejar akhirat kita. Kita sadari ke dalam diri kita masing-masing kalau memang selama ini ada hal yang kurang tepat dari kita, pengakuan kita sebagai seorang anak, seorang orang tua atau seorang kakek dan lain sebagainya. Mari para jemaah sekalian, kita mulai hari ini, kita mulai berbenah diri. Waktu ajal tidak menunggu kita berbenah, tetapi insya Allah niat berbenah kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja pertemuan pagi hari yang sangat berkah ini, mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan jadi penguat kita untuk selalu meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirul kalam, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sekalian, karena waktu